등신같이 아마 빈집에 왜 자꾸 천정을 누르는지 우리 언제 괜찮아질까요? 진짜 괜찮아지면 어떡하죠? 보고 싶어 미소라. 나 나한테 와. 어깨부터 잡아봐. 자, 이제 오른발이 앞. 김욱이 모로코에 있는 거 확인됐어. 결정적인 제보가 있었거든. A구역은 로빈과 고릴라가 맞는다. 무스탄과 좀비가 맞고 C구역은 나와 햄스터가 맡을 거다. 일어나서 좀 씻고 자. 좀 일어나서 좀 씻어. 진짜 못살해 정말. 이빨이나 닦고. علاء ما كتسمعش مزيان. تفضلوا. 얘네를 수도. 그냥 한국말로 하면 안 될까? 김우기 씨. Di awal film diperlihatkan Jessica yang masih berada di ruangan tahanan Bin bersama dengan Jo Chul yang baru saja masuk untuk melakukan interogasi menggantikan Edward Park. Di sini Jo Chul mengeluarkan semua bukti yang didapatkan Bin kepada Jessica yang dimana Jessica tampaknya tidak terkejut sama sekali dengan semua bukti yang dikeluarkan oleh Jo Chul itu. Jessica bahkan yakin bahwa dirinya akan keluar sebelum malam tiba. 오상미랑 김우기가 통화했던 내용이야. 너 딴 생각하지 마. 내가 살아야 그 50억 네 거든. 더 있으면 내놔봐. 내가 깜짝 놀랄 만한 걸로. Jo Chul lalu kemudian menghadap kepada Direktur Bin yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam gedung biru. Sang direktur lalu menyuruh Jo Chul untuk segera melepaskan Jessica dikarenakan pengadilan membatalkan surat penangkapan atas dirinya dikarenakan alat atau barang bukti yang dinilai kurang. Di sisi lain, Gon yang berhasil menemukan Kim Woo-gi di persembunyiannya berhasil lolos dari todongan senjata yang diarahkan Kim Woo-gi sebelumnya. Kim Woo-gi yang ketakutan itu berusaha lari dan kabur dari Gon namun gagal. Gon yang terlanjur emosi pun segera menghajar wajah jelek Kim Woo-gi hingga hidungnya terlihat mimisan. Lalu kemudian datanglah beberapa orang polisi yang menghentikan Gon dan para polisi itu segera menangkap mereka berdua. Di perjalanan menuju kantor polisi, mereka bertemu dengan anggota Bin yang dipimpin oleh Ki-teung. Ki-teung yang terkejut dengan munculnya sosok Kim Woo-gi itu pun berencana untuk membawa Kim Woo-gi bersamanya. Namun kepala kepolisian setempat tidak menyetujuinya. Sempat terjadi adu argumen di sini atas hak penangkapan dari Kim Woo-gi dan Gon, yang mana kepala kepolisian setempat mengancam akan menangkap Ki-teung beserta anggotanya apabila menghalangi jalan mereka. Ki-teung yang tidak bisa berbuat banyak segera menelpon Haeri untuk menyuruhnya pergi ke kantor polisi kepolisian setempat dan mengabarinya tentang penangkapan Kim Woo-gi oleh pihak kepolisian. Haeri yang sudah tiba di kantor polisi merasa sangat senang atas tertangkapnya Kim Woo-gi dan meminta chase dengan Gon yang berada di balik jeruji besi. 지금 와이파이 해야 되냐? 해야 돼. 지금 미칠 것 같아. 기분 좋아서. Kembali pada Jessica yang dibebaskan karena kurangnya bukti pendukung penangkapan atas dirinya. Namun Direktur Bin yang mendapatkan informasi dari Ki-teung atas tertangkapnya Kim Woo-gi oleh Haeri dan Gon di Maroko pun segera memerintahkan Jo Chul untuk kembali menginterogasi Jessica dan dirinya akan melaporkan langsung hal ini kepada Presiden Korea. Terlihat di sini Ki-teung cukup kesal atas penangkapan Kim Woo-gi yang dimana bukan dirinya atau anggotanya lah yang berhasil melakukan penangkapan.
Kiteng lalu menemui Haeri yang berada di dalam kantor polisi bersama Gon yang masih berada di balik jeruji besi. Bukannya memuji kinerja dari Haeri, Kiteng malah seperti kecewa atas hasil penangkapan tersebut. Gon yang kesal mendengar hal ini pun lalu ikut berkomentar kepada Kiteng yang membuatnya marah kepada Gon. 내 조카가 왜 죽어야 했는지 알아내는 게 그쪽 눈에는 주제넘는 짓으로 보이나? Kepala polisi setempat lalu melakukan panggilan kepada asisten dari Jessica dan memberitahukannya kalau batas penahanan Kim Woo-gi di sana maksimal hanyalah 2 hari. Sang asisten kemudian menanyakan kepastian pembebasan Jessica kepada Min-sik yang sepertinya ia memiliki rencana cadangan untuk dapat kembali ke dalam bin. Dan di lain tempat, Direktur Bin yang sedang berada di dalam mobilnya mendapatkan telepon dari Sekretaris Yeon yang mengundangnya untuk makan malam di suatu tempat. Tiba di sana, Sekretaris Yeon langsung memperingatkan Direktur An untuk tidak melaporkan hasil penangkapan Kim Woo-gi kepada Presiden karena ia menilai berita itu akan mengganggu proyek pesawat tempur FX dan itu akan menjadi kabar buruk bagi Presiden di depan rakyatnya. Ia juga meminta Direktur An untuk merombak tim yang menangani kasus Kim Woo-gi dan mengganti seluruh personil di dalamnya. Direktur An yang tampak tidak setuju dengan pemikiran Sekretaris Yeon itu pun beranjak pergi dari sana. Namun saat hendak keluar ruangan, ia berpapasan dengan Min-sik yang baru saja tiba. Di sini Direktur An baru menyadari bahwa Min-sik adalah kaki tangan dari Sekretaris Yeon. Min-sik kemudian mengancam Direktur An dengan berkas dokumen temuan hasil korupsi dari Direktur An saat dulu ia masih menjabat sebagai kepala keamanan di Gedung Biru bersama dengan Dynamic System. Direktur An yang tidak gentar dengan gertakan itu pun tetap pada pendirian awalnya untuk melaporkan penangkapan Kim Woo-gi kepada Presiden. Direktur An pun tiba di Gedung Biru dan bertemu dengan Presiden yang sedang melakukan pijat plus-plus bersama terapis wanita. Emang bajingan. Direktur An yang semula ingin melaporkan berita tertangkapnya Kim Woo-gi ini akhirnya mengurungkan niatnya dikarenakan sang Presiden yang nampaknya tidak setuju apabila proyek pesawat tempur FX bersama John and Mark dibatalkan hanya karena rumor dari ucapan Gon di Gedung Biru sebelumnya. Saat keluar dari sana, kembali ia bertemu dengan Sekretaris Yeon yang sedang membawa amplop berisikan dokumen hasil korupsi dari Direktur An sebelumnya. Di sini Sekretaris Yeon juga mengatakan bahwa sang Presiden tidak mengetahui apa-apa atas rencana yang dibuat oleh Sekretaris Yeon terkait proyek pesawat tempur FX. Direktur An akhirnya menanyakan rencana dari Sekretaris Yeon untuk merombak tim yang menangani kasus jatuhnya pesawat B357 dan bersedia bekerja sama. Dan di keesokan harinya, Lily dan Doso diundang oleh Kepala Kepolisian Maroko untuk merencanakan strategi dalam membunuh Kim Woo-gi. Di sini tampak terlihat Doso yang cukup udik tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan mereka karena menggunakan bahasa Inggris. 니들끼리 씨 부리지 말고 나한테도 알려줘야지. 아 귀찮게 정말. 야 간나 새끼야. 기생충도 아니고. 백두 대낮에 이런 미친년이 다 돌아다니길래. Di markas bin di Maroko, Haeri dan Gon yang sedang bersiap melakukan interogasi terhadap Kim Woo-gi tiba-tiba mendapatkan pujian dari rekan timnya yang mana sebelumnya mereka mengejek Haeri saat rapat-rapat yang lalu. Kiteng yang baru saja tiba dan nampak tidak setuju dengan kehadiran Gon di sana pun menyuruh Haeri mengusirnya. Namun Haeri mengatakan bahwa Gon di sini bertindak sebagai saksi yang mengenali wajah dari Kim Woo-gi. Di sini Kim Woo-gi bersikeras tidak mengakui perbuatannya meskipun Kiteng menginterogasinya secara berulang-ulang. Gon yang tak sabar itu pun lalu menghampiri Kim Woo-gi dan tanpa sengaja berhasil membuatnya mengucapkan nama Jerome sang teroris tanpa sengaja. Dan tiba-tiba 들었지? 제롬! 제롬? 누가 사주했어? 만수 사장! Make sure B357 doesn't reach the final destination, okay? Setelahnya Kiteng menanyakan kepada Kim Woo-gi perihal nomor rekening yang ditransfer uang oleh Michael sebesar $5 juta atau setara 5 miliar won. Namun di sini Kim Woo-gi kembali berpura-pura lupa telah mengatakan hal tersebut dan membuat Gon marah lalu hampir menghajarnya.
Mereka lalu bersiap pergi dari sana membawa Kim Woo-gi untuk kembali ke Korea. Ki-teung yang masih sensi itu melarang Haeri ikut masuk ke dalam mobil untuk pergi ke bandara dan menyuruhnya untuk pergi menggunakan taksi bersama Gon. Di lain scene terlihat Jessica yang kembali menjadi tahanan Bin dan mulai terpikirkan tentang sosok dari wakil direkturnya yakni Michael, di mana menurut Jo Chul sang sahabatnya tersebut tewas dibunuh. Di tengah perjalanannya menuju bandara, mobil para anggota Bin ini dialihkan oleh polisi setempat dikarenakan ada kecelakaan yang membuat mereka harus berputar arah untuk dapat sampai ke bandara. Gon dan Haeri yang berada di mobil yang berbeda itu juga terhalang dan tertinggal dari rombongan Bin yang lain. Ini semua ternyata merupakan rencana dari Lily dan Doso yang berniat untuk mengalihkan rombongan Bin ke tempat sepi dan menghabisi mereka. Hingga tiba-tiba mobil yang ditumpangi Ki-teung dihalangi oleh sebuah bis besar dan ia segera menyuruh semua anggotanya untuk mundur. Gon dan Haeri yang mendengar suara tembakan senjata segera membajak mobil taksi itu dan pergi menghampiri anggota Bin yang berada di depan mereka. Ia pun berhasil menyelamatkan anggota Bin yang selamat dari kejadian tersebut untuk masuk ke dalam taksi dan pergi dari sana. Di dalam mobil, Kim Woo-gi yang mengalami luka tembak di bagian kaki itu pun mulai hilang kesadaran dikarenakan tembakan tersebut tepat mengenai arterinya. Mereka pun langsung menuju ke kedutaan Korea untuk dapat menyelamatkan Kim Woo-gi yang mulai kehabisan darah. Ki-teung pun segera menelpon Jo Chul untuk memintanya mengirimkan bantuan kepada mereka di sana. Sedangkan di tempat lain di Korea, Min-sik bersama dengan Direktur An datang untuk mengambil alih kasus jatuhnya pesawat B357 dari tangan Jo Chul. Min-sik memerintahkan anak buahnya untuk mengambil alih semua data dan dokumen yang sedang ditangani oleh tim Jo Chul dan bahkan ia memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Jo Chul atas dasar membocorkan rahasia negara. 대체 위에 누가 있는 겁니까? Jessica pun kemudian dibebaskan kembali dari sana dan pergi bersama sang asisten. Setibanya Haeri dan yang lainnya di kedutaan Korea, mereka tidak mendapati dokter yang bersedia datang ke sana dan Ki-teung memutuskan untuk melakukan operasi sendiri dengan dipandu oleh dokter kenalannya melalui video call. Sedangkan dari arah luar terlihat Doso dan Lily yang masih menunggu untuk membunuh mereka semua di sana. Kim Woo-gi yang tak dibius itu pun pingsan dikarenakan menahan rasa sakit yang luar biasa. Dan Haeri terpaksa harus menjadi asisten dari Ki-teung dalam melakukan operasi kali ini. Di tengah sesi operasi yang hampir selesai itu, Kim Woo-gi yang tak sadarkan diri mengalami kejang dikarenakan kehabisan darah. Gon yang memiliki golongan darah yang sama dengan Kim Woo-gi pun lalu menawarkannya untuk memberikan darahnya demi menyelamatkan Kim Woo-gi.